Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Developer Pemula. Di video kali ini kita akan melanjutkan project aplikasi absensi QR code kita, guys ya. Untuk video kali ini kita akan memfungsikan proses login ya. Untuk di video sebelumnya kan kita sudah membuat form registrasi, artinya sudah ada user yang terdaftar di eh, aplikasi kita ya, di database kita. Dan kali ini kita akan memfungsikan agar user yang sudah terdaftar tersebut bisa kita gunakan untuk login di aplikasi kita. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Mungkin pertama di sini saya ingin nunjukin dulu database-nya ya. Nah, ini database-nya ya. Kemarin di dua video sebelumnya kita sudah membuat database-nya, dan ini di tabel user kita sudah ada satu user yang berhasil terregistrasi ya, dengan name admin, email admin gmail.com, username admin, passwordnya dia terhashing ya, terenkripsi, dan rule-nya di sini untuk saat ini admin. Dan di sini dia ada patch fotonya ya, karena nanti kan di aplikasi kita itu di sidebar menunya di atas itu dia di headernya itu ada menampilkan foto usernya. Lalu ini defaultnya ya. Ya, ini tambahan is set by, update, delete, insert, gitu-gitulah ya. Oke, kita langsung buka netbin-nya juga. Nih, ini aplikasi kita. Oke, pertama kita mungkin buat service dulu, bukan buat service sih, menambahkan metode di service aplikasi kita ya. Oke, ini kan sebelumnya untuk memfungsikan fungsi registrasi kita ada 3 metode ini kan. Nah, untuk saat ini kita karena hanya untuk proses login ya, belum memasuki CRUD ya, belum masuki insert, update, delete dan segala macamnya, kita hanya untuk proses login, jadi kita cukup kayak gini aja, guys. Kita buat model karena di sini kita akan menyimpan semua apa ya, kalau dia berhasil login kita mengambil semua ininya, data-datanya. Nggak semua juga sih, beberapa doang yang diperlukan aja. Oke, kayak gini, simpan. Nah, otomatis di DAO nya dia bakal merah ya, guys ya. Di sini kita klik ini dan implement all abstract method. Oke, di sini apa namanya, teman-teman bisa buat proses loginnya di sini ya. Oke, di sini sebenarnya nggak jauh beda kayak video-video saya sebelumnya yang di aplikasi kasir ataupun aplikasi inventory kalau nggak salah ya. Cuman mungkin yang beda nanti ketika nggak ada beda deh, saya nggak ada beda. Oke. Nah, di sini saya pakai bintang, cuman teman-teman kalau bisa jangan pakai bintang ya, select ID aja, ID user, name. Oke, jangan pakai bintang deh, ID user gini, terus name, kita perlu email ya, jadi kita kan nanti menseleksi ini select ID user, name, email, username, role, dan foto ini ya. From tabel user where username ini. Nah, terus kita panggil package. Ini kita SQL. Dia merah ya, kita returnkan model user ini. Oke, jadi kita menseleksi ini ya, ID user, name ini, username. Oke, submit. Jika ada hasilnya,
eh di sini perbedaannya di password sih ya, di passwordnya. Kalau di video sebelumnya kita langsung menseleksi where, bukan video sebelumnya, sorry, di project sebelumnya kalau nggak salah where username dan password. Cuman di sini karena dia passwordnya dia enkripsinya pakai bcrypt, cara kerja bcrypt agak beda gitu guys. Jadi dia nggak langsung di sini. Koreksi ya kalau salah ya penjelasannya. String hash password ya, string password. Jadi di sini dia akan mengambil password yang tersimpan di database ya. Lalu kita panggil bcrypt. Nah, baru di sini di bcrypt ini kalau kita mau nyimpan data ya kan, ketika registrasi kemarin kan kita milihnya ini nih, hash password, jadi kayak di hashing gitu kan, di enkripsi. Nah, karena di sini kita mau login, kita harus mengecek password. Nih, ada cek PW ya, cek PW ya kan. Kita akan mengecek passwordnya di input user ya. Jadi untuk ini tuh passwordnya di input user, dan yang ini itu adalah password yang dari database. Dia jadi kayak mengecek nih sama atau enggak gitu. Jika sama, ya udah di sini kita mengambil yang sudah kita seleksi di atas guys, yang di sini gitu. Ada yang lebih cepat ya? Nggak ada, harus ketik manual. Set ID user, rs get in, ini ID user, ini terus name, email, username, role, dan foto. Oke, ini biar cepat. Name, username, role, dan foto. Dan ini sorry, malah ininya ikut ke ini ya. Ini. Nah, ini foto, mengambil foto. Ini kenapa merah? Email, cannot string. Ini email, Wak. Emang email tipe datanya apa ini? String. Bentar guys. Nah, nggak merah guys, cuman dia butuh waktu buat buat cara kerjanya. Sudah sih, harusnya kayak gini dong. Oke, nanti berhasil enggaknya kita cek belakangan lah ya. Kita mungkin geser ke form login ya. Oke, langsung aja kita ke form login guys. Jadi teman-teman di sini bisa geser ke bawah. Kalau sekarang ya kan, ketika kita jalankan aplikasinya dan kita klik login, itu kan dia langsung berhasil ya. Nih, langsung berhasil, maksudnya nggak ada validasian atau pengecekan username passwordnya. Kali ini kita akan memfungsikannya. Jadi di sini kita buat metode, misalnya proses login ini. Nah, kan dia pasti merah nih ya kan, kita create method. Nah, cuman sebelum kita buat jalankan metode proses loginnya, kita juga biasa harus buat wajib ya buat metode validasi ya, validasi input, biar nanti nggak sembarang user bisa login gitu. Oke, ini ya validasi yang biasa saya gunakan ya di code-code sebelumnya. Jadi if txt username get stream terus is empty, jika kosong ya kan, jika kosong kita menampilkan apa. Nah, di sini toast ya, toast
Saya juga baru tahu ternyata kalau di Android Studio pakai Java ya, tools ini emang udah sering dipakai ya guys. Saya apa namanya, baru tahu. Jadinya saya kira tools ini khusus buatan Raven, ternyata emang di Android Studio udah sering dipakai ini tools ini guys. Loh, get option alert. Oke, gini harusnya ya. Oh, diimport dulu ya nih. Kayak gini. Jadi ketika username kosong, user can be empty. Else if. Nah, ini terus kita return kan valid. Di sini kita kasih ini aja. Setelah username ini adalah password. Ini password. Dan di sini saya ada nambahin ini ya, nambahin apa namanya, sekedar apa ya, flat love tambahan sedikit, yaitu ini J-Component. Ini dapat dari ini ya, flat client properties di websitenya. J-Component outline. Jadi kalau misalnya nanti dia error, dia akan berwarna merah. Ini kita copy ke sini. Show info, ini berarti password. Password ini empty. Dan ini juga sama yang kita ganti password kan. Password empty, dan jika dia lolos validasi, kita ubah validnya menjadi true ya kan. Jadi nanti yang terkirim di sini itu true. Dan ininya yang tadinya merah, kalau udah valid kita dinormalkan lagi jadi null yang ini guys. Oke, sudah. Ini untuk validasinya. Terus kita panggil di sini, lalu di input. Jika dia bernilai true ya kan, ya udah kita fungsikan seperti biasa. Codingnya cukup simpel ya. Text username, get text, terus string password, text password, get text. Ini terus kita simpan ke dalam model user. Lalu kita panggil di sini kita belum input ya service-nya. Di sini belum input. Final service user service user DAO. New. Nah gini, ini kita remove yang nggak kepake. DAO service, geser ke bawah lagi. Nah, harusnya sudah ada, dan harusnya sudah ada proses login ini ya. Jadi ini kita kirim ke sini ini. Lalu jika user tidak sama dengan null ya, kita panggil form manager login. Nah, untuk saat ini loginnya dia masih kosong, cuman ini kita kirim ke sini nih ya kan, usernya pasti merah, biarkan dulu merah. Dan reset form, berarti biasa kita panggil set form privat void
Udah gini, dan sini kita kasih pesan error ini, kita tipenya error, dan di sini kita kasih info aja misalnya incorrect password ya, create username or password ini, terus coba lagi. Nah, di sini kan merah nih, soalnya dia di ini, di apa namanya, di login, sorry, di metode login yang di form manager itu kita belum nambahin parameter user. Jadi kita geser ke ini ya, form manager. Nah, ini kan sebelumnya kita cuman kayak ngasih apa ya, ngasih variabel sementara doang nih, kayak gini. Nah, ini kita ganti guys, ini kita ganti menjadi gini, user misalnya gini aja. Nah, kayak gini. Nah, ini pasti banyak merah, kita import ya kan, terus kita geser ke bawah ya, kita geser ke bawah. Ntar ini kita kopas dulu, yang merah ini pasti yang merah ya di method login, karena ini kita ganti menjadi kayak gini guys, login logout. Di sini kita kasih gini. Nah, jadi kita tambahin parameter. Nah, udah nggak merah ya. Dan ini kita kirim ke sini. Jadi nilai ini itu nanti berisikan di user yang dari form login ini guys. Kayak gini ya. Nah, terus setelah kita mendapatkan nilai dari form user ini, nah ini juga merah nih. Ini kita gini ya. Nah, jadi ketika logout dia kita nulkan gitu guys ya. Kayak gini. Terus nah, si logout user ini kita publikkan guys ya, agar bisa dipanggil dimanapun. Misalnya gini, return logout. Nah, ini guys. Jadi nanti ini bakal apa ya, bakal kita gunakan di form menu ya, form menu dan segala form yang membutuhkan si user ini guys. Sudah kayak gini doang kayaknya sudah, dan kita tes dulu kali ya, tes login kali ya. Nah, sekarang udah nggak bisa ya nih, ketika dia belum diisi ada alert dan diisi outline-nya ini menjadi merah ini. Terus kita coba kita masukin admin, password, kita cek misalnya passwordnya 2. Nah, kalau 2 kan berarti kan salah nih, tapi di sini juga password not found. Oke. Oh sorry, karena di sini kita juga mengambil password ya, di sini harusnya kasih password juga guys ya, sorry. Jadi mungkin gini. Nah, coba kita tes run lagi. Karena kan tadi kita salahkan passwordnya ya. Nah, ini admin 2 kayak nggak ada outputnya, nggak ada error, dan ini dia menjelaskan password atau username atau passwordnya salah ya. Kita kasih jelasinnya secara global aja, maksudnya jangan dikasih tahu ini username-nya salah, ini passwordnya salah gitu, cukup username dan passwordnya salah gitu. Terus kita tes benarkan dan boom, berhasil login guys, mantap ya. Gitu. Oke, cuman di sini saya ingin ada sedikit perubahan juga, bukan perubahan sih, kayak tambahan dikit ya di si form login sini. Form login ini sorry, itu ini saya bikin method misalnya set action button ya, kayak gini. Terus add key listener, key adapter ini, dan key phrase ini kita hapus. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya
ketika nanti saya mengklik enter ketika lagi di txt username, tapi dia nanti menjalankan proses login. Nah, di dalam proses login kan ada validasinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kosong, dia nanti menampilkan alert ini nih. Begitu juga untuk yang password. Ini juga sama. Gini. Terus ini kita masukin ke dalam public konstruktornya. Sorry. Nah, gini. Kita tes ya. Ini saya langsung klik enter. Pastikan dia udah di kursornya udah di text username atau di password. Kita klik enter. Nah, dia langsung menampilkan alertnya. Kalau di sini juga sama ya, karena di sini kosong, dia pasti menjalankan yang atas dulu. Kalau misalnya gini kan. Tapi sebentar, kayaknya di sini ada yang kurang, sorry. Jangan langsung menjalankan proses loginnya juga sih, sorry. Kita tambahin ini juga validasi dikit. Nah, ini kan key eventnya dia bersimbolkan objeknya panggil titik. Nah, kita panggil git key code gini, key code. Lalu kita panggil key event titik. Nah, sini. Nah, enter ya, gini. Nah, jadi ketika kita klik enter baru dia menjalankan ini. Aduh, salah tadi. Nah, coba kita tes lagi. Kalau tadi baru ngetik apapun udah jalankan proses login, salah. Kita klik sembarang. Kosongkan dulu. Enter. Nah, jalan ya. Jangan klik sembarang. Terus di sini kita klik enter, berfungsi juga gitu, guys. Kalau misalnya dua-duanya kosong, dia pastinya menjalankan pengecekan alert yang ini ya, validasi yang pertama gitu. Mungkin ini sudah sih kalau di form loginnya ya. Nah, selanjutnya nih kita tes login dulu. Nah, di sini kan kita si username ini, mail ini dan fotonya itu masih foto yang kita setting statik ya. Ya kan, udah yang kita tentukan. Nah, sekarang kan kita sudah ada ini nih, sudah ada name ini, ada email, dan di sini kita lampirkannya username, name, email, dan foto profil. Kita juga ada patch fotonya. Nah, kita akan mendinamiskan si 3 item ini, guys ya. Oke, kita geser ke menu ya, teman-teman bisa geser ke menu. Nah, di sini kita akan merubah total. Enggak total, sorry. Hanya di bagian ini dong. Jadi pertama mungkin kita panggil dulu ya si ininya, user yang berhasil login. Nah, di sini kan tadi kan kita sudah buat ini ya. Nah, ini kita panggil di sini, guys nih. Cuman kita ini kan dulu, import dulu. Nah, kayak gini. Lalu sekarang kita rubah. Mungkin pertama itu dari ini dulu. Ini kita titik koma. Jadi kayak gini doang, guys. Ya. Dan kita buat string file path ini. Karena kan untuk di foto ini, icon ini kita butuhnya jalur path-nya. Ya. Path itu ada di sini. Tapi kita mungkin buat gini loh. Ketika tidak kosong ini ya. Ketika login user tidak nol, kita akan mengambil log foto dari variabel logged in user, ya kan. Jika nol, ya udah setting nol aja kayak gini. Nah, terus ini saya cut aja, ini saya cut. Nah, gini. Nah, lalu kita setting di sini nih. Jika file path ya, file path tidak sama dengan nol, dan new file. Nah, string. Nah, ini file path juga ada ya kan, exist. Kok nggak ada ya?
oh sorry, di belakang tutup kurung eksis ini ya kan. Jika file nanti jika di sini ada file path-nya, kita akan menyeting ikonnya itu menjadi icon yang dari file path tersebut. Kita pilihnya yang ini ya, yang string ini. Jalur file path-nya itu file path. Untuk tinggi lebarnya itu 50, lebar 50, tinggi 50 gini guys. Terus ukurannya kita bikin 100f. 100f ini saya nggak tahu 100 apa ya. Else, nah tadi kan saya sudah ngekat yang patch yang pertama yang defaultnya ya, tinggal paste aja gini. Sorry, bukan paste sih, kita tambah dikit. Nah gini guys, ini avatar icon, get class, bla bla bla. Oke. Terus ini biarkan, kita udah settingan kayak gini ya, dia jadi round, jadi bulat, border width-nya 22 gitu. Terus ini kita biarkan, dan di sini ini kan defaultnya ya, bukan sih, ini hasil yang statiknya. Jadi ini kita cut, kita tambah gini guys. Jadi ketika nanti misalnya si logout user ini kosong ya kan, kita return kan gini guys. Ntar kok merah sih kayak gitu, null. Oh di gini. Nah kita return kan, kita paste. Nah kayak gini guys. Jadi ketika ini kosong, kita kasih nilai default aja ini, jadi otomatis dia akan manggil yang ini ya kan gitu. Tapi jika dia ada isinya, ini kita paste lagi, cuman ikonnya ini otomatis kita akan bakal pakai yang ini ikonnya. Untuk set title-nya ini, title ini kita pakai name ya, get name, pakai yang ini. Dan bawahnya otomatis untuk emailnya itu kita pakai yang get mail. Nah kayak gini guys, cukup kayak gini dong. Kita tes. Enter. Boom, dia lang berubah ya kan. Kalau yang icon image yang ini dia lanang. Oh nggak kelihatan, nggak ini ya, apa namanya, fotonya nggak. Oh ini kelihatan, ini lanang ya guys. Cuman karena dia tadi ngebaca yang direkturnya dari sini, nah ini kita buka yang di direkturnya 157. 157 kita buka, pas Windows R, paste, kita buka ke source. Sorry, kan dia tadi jalurnya di files ya, files. Kita buka files ini, dan nih cewek ya, sesuai dengan yang ini ya gitu guys. Entap ya, berhasil. Dan dia darknya ini agak lemot ya guys, beratnya. Mantap, berhasil. Di sini mungkin saya ingin ada nambah lagi, karena di sini kita sudah memfungsikan form login ya. Seharusnya ketika nanti dia logout, misalkan kalau log sekarang kan dia logonya kayak gini ya, karena di sini dia temanya light. Nah ketika misalnya kita ganti dark, ini dia jadi dark, terus kita logout, dia masih hitam, tapi di sininya paling udah bener gitu ya. Ini kita akan menambahkan logo white-nya, biar dia nanti menyesuaikan. Jadi di sini mungkin pertama kita nambah flat love dulu. Jadi teman-teman bisa ke flat love, nih flat love nih. Lalu teman-teman bisa nambahkan ini dulu ya, ini cuma sedikit sih, focus border. Ini untuk ini guys ya, ketika nanti temanya gelap, dia manggil, dia nggak gelap gini, fade, dan ini kita kasih 70%, bebas menyesuaikan ini. Terus komponen
25% gini. Oke. Terus kita ke form login ya. Di form login ini kita geser ke atas. Nah, di sini kita akan buat satu metode lagi, yaitu metode update logo. Di sini emang agak ribet untuk metode update logo ini, karena kalau nggak pakai metode logo terpisah gini, dia logonya nggak bisa menyesuaikan warnanya dengan temanya, itu nggak bisa menyesuaikan dengan logo yang sudah kita setting, guys. Jadi di sini kita akan update buat pengecekan ya. Jadi ketika flat nih, nah, please wait. Oh, dia nggak ngasih lama banget sih. Kita langsung ketik ya. Nah, gini. Apakah suruh import? Oh ya, suruh import dulu ya guys ya. Nih, jika temanya itu is kenapa merah sih? Gini. Image logonya set icon. Nah, untuk ini kan kita logo defaultnya itu kan ini ya guys ya. Nih, ini kita cut dan ini kita ganti menjadi update logo ini, dan ini kita taruh ke sini guys. Ini jangan di enter deh, biar nggak kelihatan bingung juga. Nah, gini ya, jika dia gelap, ini directory fotonya kita ganti ke white. Saya sudah ada yang white belum ya logonya? Logo QR code white. Oh, belum ada guys ya. Jadi saya ngambil dulu. Di sini udah saya ubah di Illustrator ya. Jadi di sini dia warnanya putih guys. Kita oke, ini saya nggak tahu cara ngubah warna logo SVG ini di Flat Life ini bisa atau enggak tanpa kita harus ngedit manual kayak gini. Teman-teman mungkin bisa dicoba. Jadi maksudnya dia kan warnanya hitam nih, ketika misalnya kita pakai Flat Life logo berubah warna jadi putih, itu bisa atau enggak saya belum tahu. Jadi ini saya manual ngeditnya. Nah, gini. Tapi di sini ini masih merah. Oh, kurang buka kurung tutup kurung. Nah, jadi dia mengecek nih Flat Life apakah hitam, warnanya gelap. Jika gelap, kita ganti logonya menjadi putih gitu guys. Cuman sini kita tetap harus nambah lagi, nggak hanya bisa update logo kayak gitu doang. Kita misalnya gini, tambah ini. Listener. Gini. Kita panggil itu namanya UI manager. Add property change listener ini. Terus new property change listener juga. Buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal tutup kurung kurawal, di tengah-tengahnya enter 2 kali ya. Tadi sekali, terus lagi. Ini. Terus kita kontrol spasi. Nah, di sini kita panggil yang property change ya. Ini, dan di sini kita panggil itu update logo. Nah, gini. Harusnya sudah bakal menyesuaikan. Kita tes. Nah, kan langsung menyesuaikan deh guys. Misalnya kita ubah putih, terus kita logout. Nah, kita logout, kenapa dia warnanya juga putih ya? Wait, kayaknya ada yang kurang. Wah, ini kayaknya ya. Image logo divalidate, image logo refine, memvalidasi ulang dan mewarnai ulang. Oke, ini ketika dia putih, terus misalnya hitam, kita dark dan logout.
dia belum hitam, belum logonya berubah jadi putih. Dia putih kalau kita close dan kita kita run. Berarti belum berhasil guys. Ada yang kurang kah? Kita ubah putih, logout. Oke, belum berhasil, ada yang kurang. Ini sudah image logo, bright left is left dark, ini update logo, property change. Oh, kita ini kurang nih. Dalam update logo ini kita cut dulu. Kita tambahin gini guys. If look and feel. Nih. And feel lagi. Look and feel gini guys. Terus kita masukin gini. Walls. Terus kita panggil ini kan, ini ada FVT nih. FVT. Kita panggil get property name. Ini. Lalu di belakangnya kita buka kurung kurawal, enter, baru kita panggil update logo. Nah, harusnya gini sih. Kita cek ya. Terus kita ubah ke dark dan kita logout. Nah, sama aja kampret. Kenapa nggak berfungsi guys? Coba ya, misalnya kita login, terus kita ubah ke ini, logout. Ini dia bener ya. Terus kita misalnya ubah ke dark, terus kita logout. Berarti di logoutnya ketika kayaknya kita panggil method bawaan lagi. Itu ada form open harusnya ini guys. Terus kita panggil di bawah sini itu update logo. Ini ya. Karena untuk template dari model dialog ini itu dia di public construct ini, ketika misalnya kita udah buka aplikasinya, metode ini tuh nggak bakal selalu dijalankan guys. Jadi kita harus panggilnya metode yang form open ini guys. Nih, coba ya. Nih. Ketika dibuka, oke, bener ya, item. Kita login. Terus kita ganti ke dark. Kita logout. Sama aja, why? Coba kita login. Terus like, logout. Kita cek ini deh, file ini deh. Saya kepo nih filenya bener apa enggak. Saya buka Adobe Illustrator dulu. Direktorinya udah bener ya kan, logo QR code, home, absensi, icon, logo QR code. Ini tadi kita masuk ke projectnya. Ini langsung. Nah, udah putih guys nih. Nah, udah putih warnanya. Form open sudah ditambahkan. Ini, aduh, ininya juga harus dipanggil guys. Sorry. Baru kita percuma buat ini ya kan. Selama ini cuman update kayak ini doang. Nah, coba kita tes login guys setelah kita tambahkan ini. Asam gara-gara ini doang jadi panjang videonya nih. Padahal harusnya videonya singkat ya. Admin, enter. Terus kita ganti ke dark dan kita logout. Nah, mantul lah guys ya. Berarti berfungsi. Coba kita login lagi dan kita ubah ke light dan kita logout. Nah, mantap. Cuman di sini
agak ada yang kurang sreg bagi saya. Itu kotak yang di sini itu warnanya enggak ini ya, harusnya dia warnanya bukan kayak gitu. Berarti itu penempatan di panel foam ya. Ini ketika dark, nah dark nih dark ini kita ganti berarti warnanya transparasinya itu bukan jangan 5% berarti ya. Panel foam harusnya jangan 5% karena di sini dia main panel kita sudah 5% guys, ya kan? Atau berapa persen ya, kita tesnya mungkin jangan ini, biar kayak gini deh, ini biar 5%, cuman di sini kita bukan darken tapi kita ganti TINT ini guys. Nah kayak gini ya jadinya. Ini beda tergantung selera sih teman-teman, bebas mengikuti atau enggak, cuman kalau saya bikinnya kayak gini guys ya. Jadi ketika dia dark itu jadi warnanya kayak gini ya. Nah gitu. Apalagi ya, mungkin segini dulu sih guys, video kali ini ya. Cukup kita memfungsikan video proses login aja biar jangan panjang-panjang banget videonya. Di next video baru kita bisa buat krut-krut dari kemarin kayak saya bilang gitu deh. Di next video kita sudah bikin form krut-krut, nyatanya hari ini kita baru memfungsikan proses loginnya. Oke, kita sudah dulu videonya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Kalau ada yang bingung bisa chat aja di kolom komentar atau di DM Instagram atau di Discord ya. Kalau ada yang mau aplikasinya langsung bisa beli aja langsung ke saya di DM Instagram. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi ngikutin tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.